semut, an-nahal, lebah. Malah kita, kata Nabi, disuruh belajar dari binatang. Al-mu'minun kamasalin nahal. Orang beriman harus kayak lebah. Kita disuruh belajar sama lebah. Apa hebatnya lebah? Satu, lebah itu hinggap di dahan manapun, gak pernah buat dahan itu rusak, patah. Sebulan, 2 bulan gelantung di satu dahan, pindah, gak rusak dahannya. Artinya apa? Orang Islam tinggal dimanapun jangan bikin masalah. Di kampung nangka, kota impak, hilang. Pindah ke Sungai Cabang, sepeda orang hilang. Pindah ke Marlintung, bini orang hilang. Bermasalah aja. Lebah hinggap dimanapun, nggak pernah bikin dahan patah. Terus lebah itu apa lagi, Pak? Lebah itu, Bapak Ibu, kalau makan yang dihisapnya sari bunga, tapi bunganya nggak dirusak. Artinya apa? Kalau makan yang jelas-jelas, yang nggak jelas jangan dimakan. Artinya jelas, yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Makanya doa Nabi itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyibah. Bu, Nabi itu minta rezeki halal lagi baik. Kenapa? Halal itu rupanya belum tentu baik. Salah usarahun itu. Kalau udah halal ya pasti baik lah. Mana mungkin dihalalkan kalau nggak baik. Ternyata halal juga belum tentu baik. Daging kambing halal, otak kambing halal, hati kambing halal. Baik nggak kalau yang makan orang yang tensinya 200? Kasihlah sama wawa itu, layak kita sesuk nang omah. Durian halal, kasih sama orang yang gulanya 400. Lentang telungkup wawa itu. Apa namanya? Jeroan halal, pakis halal, kacang halal. Kasih sama yang asam uratnya 18. Nek gak nungging-nungging wawa ibu nang tempat tidur. Halal belum tentu baik. Lebah nyontohkan, kalau makan hisap sari bunga, bunga jangan dirusak. Makan yang halal-halal, yang gak jelas jangan dimakan. Kadang-kadang ada orang gak pernah nanam sawit tapi jual berondolan. Aneh. Nandur gak pernah, mupuk orang, nunas enggak, tapi kok iso ngedol jangan lawa ibu. Nah, apalagi Ustaz, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lebah tuh nggak mau ganggu orang, tapi dia jangan diganggu. Ibu besok misalnya mau ke ladang, lewat ada lebah gantung, lewat aja bagus-bagus, insya Allah aman itu. Tapi pohon jangan digoyang-goyang, jangan ambil batu dilempar. Oh, kemana ibu lari dikejar, nyelam di sungai, ditunggunya itu metu putus kita gawe mungkin. Lebah punya harga diri, dia nggak mau ganggu orang, tapi dia jangan diganggu. Dan satu lagi lebah, apa itu Ustaz? Lebah itu menghasilkan madu, artinya apa? Manfaat. Orang Islam harus kayak lebah, ucapannya bermanfaat, keputusannya bermanfaat, perbuatannya bermanfaat. Itulah simbol madu. Madu itu kan simbol manfaat. Orang sariawan madu, ibu kena jerawat ambil madu, oleskan yang asli, kempes. Naikkan stamina, madu. Naikkan imun, madu. Ibu terlalu gemuk mau kurus, pakai terapi madu. Caranya Pak, asal rela di madu, kurus itu. Insya Allah kurus. Merasa udah kurus lagi, kering sekalian ibu itu. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu konsepnya apa? Rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang. Jadi kalau sama binatang aja beliau berkasih sayang, apalagi kepada orang-orang yang terdekat yang dititipkan kepada beliau. Makanya
Makanya Bapak Ibu, kalau kita mau meneladani Nabi, nomor satu, jadilah orang-orang yang menebarkan kasih sayang dimanapun kita berada. Mulai dari mana Pak? Zawil kurba. Zawil kurba ini yang terdekat. Yang terdekat itu siapa? Orang tua dulu. Mohon maaf, nggak ada orang sukses tanpa orang tuanya. Orang kalau mau mulia hidup, muliakan dulu orang tua. Kalau mau bahagia hidup, bahagiakan dulu orang tua. Saya sering bilang, sehebat-hebat presiden, yang lebih hebat mama yang melahirkan presiden. Jokowi hebat, namanya presiden. Yang lebih hebat itu mama yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Karena nggak semua mama bisa melahirkan presiden. Indonesia udah 77 tahun merdeka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru 7 mama di Indonesia yang bisa melahirkan presiden. Itu fakta itu. Mamanya Soekarno, mama Soeharto, mama Habibie, mamanya Gus Dur, mamanya Mega, mama SBY, mama Jokowi. Baru 7 mama. Saya baca di Google, saya baca di buku sejarah, ternyata 7 mama itu satu pun nggak ada orang Suni cabang. Hebat presiden, yang lebih hebat tuh mama yang melahirkan presiden. Jangan ada yang merasa besar tanpa orang tuanya, nggak ada itu. Sebodoh apapun orang tuamu, jangan pernah kau rendahkan. Kau pertama kali ngerti makan yang ngajari ayah makmu. Kau pertama kali ngerti kata-kata, guru pertamamu adalah makmu. Walaupun kau S1, S2, S3, setinggi apapun sekolahmu, kau tetap tidak lebih hebat dari ayah dan mama. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Pak, orang tua itu kan dua itu Pak, ada bapak, ada mama, ya. Mana yang lebih prioritas? Ini gara-gara ada anak muda nanya sama Nabi, ya Rasul, kepada siapa kami berbakti? Ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian abuka, ayah. 3 kali mama, baru ayah. Kami pun ayah-ayah nggak cemburu kok. Memang pantas mama-mama 3 kali di atas ayah. Memang Islam ini melebihkan kaum ibu daripada kaum bapak. Di Quran surah An-Nisa ada, surah perempuan, surah Ar-Rijal laki-laki, mana ada. Surga aja terletak di bawah telapak kaki. Ibumu, 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 baru ayahmu. Ibu kota ada, bapak kota. Ibu jari ada, bapak jari. Hari ibu ada, hari bapak. Induk kapal ada, bapak kapal ada. Dharma wanita ada, dharma pria. Hari ibu ada, hari bapak sampai sekarang nggak jelas lah. Hari Kartini ada, hari Kartono ada. Kenapa ibu dilebihkan 3 kali Ustadz? 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. Apa aja Ustadz? Ngandung, melahirkan, menyusui. Saya ceramah gini di Limusun, dia ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustadz, ya 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. Betul, ngandung, melahirkan, nyusui, pas. Kalau anaknya nggak nyusu sama mamanya, Pak, maksudnya piye omong-omong. Dia anak terakhir, susu mamanya kering, anaknya nggak nyusu karo mamanya, nyusunya gue susu dot. Berarti utangnya garik luru lah Pak. Itu batin polan cipta itu lagi berarti. Ini kok kerahan tenang Pak. Lo tapi rikole ngomong ngandung ngelahirkan nyusui, ini nggak nyusu karo mamanya, berarti utangnya kan garik luru. Bu, itu anak nyusu pakai susu dot, iya. Berapa lama? Kita bikinlah 2 tahun Ustaz. Satu malam berapa kali minta susu? Ya nggak tentu, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Kita bikinlah 3 kali. Itu 3 kali malam minta bangun susu dot, itu yang bangun yang bikinkan siapa? Lebih berat lagi yang itu.
Kalau ASI lebih gampang, tinggal modal buka rong kancing tekan. Karena iki coba tangi meneh. Kadang-kadang zaman dulu nggak ada dispenser, bikin air panas dulu, dikocok lagi susunya tadi dotnya, diantarkan ke mulut anaknya. Sabar, mamanya nunggu itu. Bapak meden-medeni. Kadang-kadang bebui nang lambene kayak wong keracunan kayu. Kadang mama yang sabar nunggu ya anaknya nggak turu, malah mamanya nyekel dot keturun pentil muncul balik ke meneh, keturun muncul meneh balik apa nggak tersiksa. Kadang-kadang yang ketiga ucul salah leboke malah nang cocot bapak mulai lebok. Bapak pun ngamuk yo cuma gara-gara yo kaya gene pentil lain ayo ngomong deh. Gak maksudnya jambu madu, pikirannya udah nandi-nandi. Makanya bahasa Quran itu apa? Ibumu mengandungmu dengan susah payah. Dan itu memang terbukti. Saya paham betul setelah saya berumah tangga sama Angelila. Ya kami kan dianugerahkan Allah anak 4 bu. Aku tahu ibu nggak nanya, nggak apa-apa, aku kasih tahu aja. Saya 4 anak saya lahir, cuman 1 aja saya nggak dampingi waktu melahirkannya. Tapi kesimpulan setelah saya lihat, memang dosa besar kali lah kalau anak durhaka sama mama. Oh, nyawa memang taruhannya. Penderitaan mama-mama ini kan mulai ngidam ya, neling gawanannya arek muntah, mambu minyak wangi muntah, mambu sayur muntah, mambu asi motor muntah, mambu ketiak gua jadi bahas bener, nggak menteng pun muntah wong nahan gini nih. Enek lagi si ngidam delok rai bojo ya pun muntah, berarti kan hancur kan rai bojo deh. 9 bulan 10 hari nandi-nandi digowo turun bengi payah ngelahirke 11 sikil nang kuburan, 11 sikil nang rumah sakit, tarung antara hidup sama mati. Udah lahir yang jarang tidur malam ya mama, anak sakit penjaga setia mama. Seorang ibu anaknya sakit malam sanggup dia berdoa, ya Allah pindahkan ajalah penyakitnya sama aku, yang penting anakku sembuh, aku nggak sanggup nengok anakku kayak gini. Itu mama. Tapi nanti anaknya dewasa, mamanya tua, mamanya sakit, apa mau anak doa kayak mamanya tadi? Bapak ngamuk, anak mau ditampar, mama maju jadi pembela. Orang sekampung karena anaknya merusal nyeritain anaknya, sejelek-jelek anak, mama pasti tetap bela anak. Anak gak habis makan, yang habisi mama. Di anaknya jauh, ada makanan enak di rumah, bisa nggak ketelan makanan itu. Kenapa? Teringat anaknya yang jauh, patah selera makan. Saya udah ngadepi bu, dulu anak saya yang paling besar saya masukkan pesantren Darul Arafah. Seminggu anak saya di pesantren nggak bisa tidur aku bu, tempiang aja mukanya, orang nggak pernah bisa. Kupikir udah paten kali aku jadi bapak seminggu nggak bisa tidur. Lah rupanya mama itu 3 bulan orang itu. Gak ada apa-apanya kita dibanding mama itu. Asal malam saya tengok bangun ngelilir tahajud dia nangis, asal tahajud nangis, teringat anaknya. Lama-lama ya tak seneni. Tapi kalau gitu caramu dia nggak sayang sama anakmu. Oke, sama anakmu itu batin paling deket. Oke, di sini sedih, ya di sana pun sedih. Kalau kau nangis terus di sini, anakmu di sana nggak betah. Kita bukan menjarakan anak. Anak masuk pesantren biar dia nuntut ilmu, biar dia punya bekal, biar dia selamat hidup. Ya, nangis saja, nangis saja. Istri saya bilang, abang bisa ngomong, nangis. Aku yang rasakan, bukan kau. Aku mamanya. Aku batin, aku bapaknya.
bilang bulan aku yang ngandung dia, merah bang tahu ya kan yang ngandung saham aku. Udah sebulan anak di pesantren, pergi saya ke pajak, saya beli udang, kepiting, saya suruh orang rumahnya yang rasem. Terus donogi nyambel derajat, jam 12 makan kami bareng. Saya udah mau habis, main sendok. Saya tegur kurang sehat, ada masalah? Ada. Ada cakep menyinggung perasaan? Ada. Kalau ada utang bilang kita bayar, nggak ada. Jadi kenapa kok sedih kali? Aku heran, abang lahap kali makan gitu. Anak kita di pesantren tuh makan apa jadi? Langsung tak delek sendok senceng lah, nggak usah makan nggak apa-apa. Karena memang ini sare entek. Itu mama kalau anaknya jauh dia makan enak bisa teringat, patah selera makannya. Makan apa anakku di sana? Tapi kalau anak pergi ke Tombolue makan enak, belum tentu dia teringat makan apa mamaku di kampung sana. Makanya goyang aras Allah kalau ada anak nyakiti hati orang tuanya. Mohon maaf, kalau ada di antara bapak ibu hari ini yang lagi ngurus orang tua di rumah, saya kasih selamat. Bapak ibu sudah dikasih jembatan surga oleh Allah. Ustaz kai bernyocot kai sholat, selamat enggak ngadepi awak dengan mungkin ngadepi nesune mulai enggak tahan lancip tenang cocok awak gaduh kan bojo denling nangis, awak bentak anak denling nangis. Bu, kalau hari ini ibu sedang ngurus orang tua anak-anaknya, tapi dia maunya ikut ibu aja, mestinya 5 anak yang lain tuh iri sama ibu. Kenapa? Karena ternyata cuma ibu yang dikasih jembatan surga. Kadang-kadang anaknya 6, dia narik milu kita, wah, gak gelem kan yang lain. Udah yang lain koyo-koyo. Orang tua itu bukan dicarinya siapa anaknya yang paling kaya, dia tahu siapa yang paling tulus sayangnya sama dia. Maka kalau ibu yang terpilih itu anugerah dari Allah. Jangan pernah berkeluh kesah. Menghadapi orang tua ini memang sabar. Karena kata Allah, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Apabila sudah kami tambah umurnya, kami balikkan dia seperti asal. Baliklah dia kayak anak-anak. Ini sopiran nih bagaimana? Ini ya, kejadian Ustaz kesambung. Jadi kadang-kadang anaknya 6, anak yang lain sampai ini mak namaku ngomong mak iki nang Tayani wae. Aku kan anak mama juga. Wis aku nang kene wae. Allah nyuruh tulung ayo. Aku bang rehab omah, aku pengin mama ndelok omahku. Wis aku nang kene ae. Ngopo sih? Ada minggu sesuk, eneng Mi'raj, eneng Maulid, Rahul teko, Rahul keling ae kok bela-belain. Nang omah yo, bisa urung minggu tak terkela bali lah pokoknya nang omah yo. Paksa sama anak. Padahal dia berat, yo wis minggu bali yo. Terke nang anak itu, padahal dibawa makan ke sana kemari. Dasar hati dia nggak di situ, nggak betul. Sekalian Senin sore. Senin nggak diterki juga. Mun Senin, Rebo sabar Rebo. Sampai Kemis nggak diterki, ngumpul ke baju Bali dewe deh. Kayak so dipaksa tuh. Ujari arek Bali nang Setabat, salah munggah motor, terakhir nang Siantar Bali ini. Itulah orang tua.
Cuman kenapa ya Ustaz? Kadang-kadang kalau udah tua tuh gampang kali merajuk. Kayak nanti nang stabat mak. Tuh kok lemeng ya? Ikut cerat nang simpang koramil kayak nang lemeng tuh kok lemeng. Insya Allah mak. Kalau anak-anak ya mak. Yo, lu mau nang stabat City lah. Masuk rono rene bonjo nang mode pesen nandi keren grimis bumantel Bali lali tuh lemeng. Kamu mandi lemengin. Kalau mak lemengin di astagfirullah grimis mau mak buru-buru lali ya ngomong nih aku yang pesen bukan dilarang tenang mak ya mertua aku yang pesen gak pernah lali aku sekali-sekali aja lali mak sesuk no apa mak sesuk aku pingin ini kok sesuk neng duitmu ngomong nopo budala neng pun duit yuk neng. Pak, kenapa kok orang tua tuh sekarang gampang kali merajuk? Allah cuma menunjukkan, gitu dia dulu ngadepin kau, biar kau tahu. Dulu kita mau pergi sama cowok nggak dikasih, nesu. Kawan ditukoki baju model baby doll, pingin jaluk tukoki koyo ngono nggak ditukoki, nesu. Minta uang jajan nggak dikasih, merajuk. Ini hari kok dia gampang kali merajuk Pak. Allah mau nunjukkan, gitu dia dulu ngadepin kau, biar kau tahu. Ini hari kita suapi dia makan, kita ceboki dia, mau nonton TV kita gendong dia dari kamarnya ke depan TV. Allah cuma mau nunjukkan, gitulah dia dulu ngurus kau. Tapi kata Nabi, siapa anak yang ikhlas, tulus, dia penuh kasih sayang merawat orang tuanya, gak ada balasan yang lebih pantas untuknya kecuali dia berhak duduk bersebelahanku nanti dalam surga. Jangan ada yang keluh kesah ketika mengurus orang tua. Dan ngurus orang tua itu gak ada puasnya. Dan jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Satu kepecet diwi. Kalau orang tua kandung kan main kali, mama kok harus apa anak dewi nginep ya nginep, isui nggak ada nih. Pokoknya nginep sebulan meninggal, bapakmu sebulan ditinggal. Pokoknya nginep lah mama arek mama lopo tinggal ngomong. Sore kita dolan, renang Stabar City arek di biji Supermall kita dolan pokoknya. Nginep ya mama kandung. Mertua iki bar Jakob kali jam piro mak. Kali apa balik sih? Sekali nyayur ki sambal teri karo kacang tanah. Mertuane wis 73 tahun. Setengah jam mangan gak siap-siap bermumut-mumut kacang. Kacangnya oper kanan, oper kiri, sundul membal metu meneh kacang. Sekali konangan mendeli ini kelolotan teri mertua. Menantu kurang ajar. Kadang-kadang ada menantu datang mertuanya naik sedan. Mertuanya kaya Pak, naik sedan. Enggak, sedan itu maksudnya sepeda dangdut. Angger didayung marga mentu kabeh, sirait siregar, sirait siregar, sirait siregar. Muni bele pun ginting. Toto bani kempes lubis. Mantuk intip tukang jero, duit meneh, hancur ini. Ngerti ya Barnola, Assalamualaikum, salam. Apa Pak? Menteri undangan Pak Kades arek pesta. Kapan? Tanggal sekian. Ini undangan yo. Bojomu urung bali, urung Pak. Anak-anak di sekolah. Bapak tak bali yo, bali. Padahal gak eneng jalur duit. Kayak apalah dosa menantu. Dosa buruk sangka, dosa merendahkan mertua. Tapi dia selama ini memang sering minta duit Pak. Loh, kalau nggak minta sama kita, minta sama siapa lagi? Boden jalur-jalur kamu tonggo kok isi. Orang tua itu kalau udah nggak mampu cari nafkah, nafkahnya menjadi kewajiban anaknya. Makanya haram, nggak boleh anak bayar zakat sama orang tua.
anak itu membayarkan zakat orang tua. Nggak boleh anak bayar zakat sama orang tua. Kalau ada anak bayar zakat sama orang tua, itu anak menghina orang tuanya sendiri. Nah, berkasih sayang ke yang terdekat, orang tua dulu, baru suami ke istri, istri ke suami. Mohon maaf Pak, setelah Bapak ijab kabul sama mertua, istri ini tanggung jawab Bapak. Baik buruk istri di akhirat tanggung jawab Bapak. Makanya kita suami, tanggung jawab kita ketika kita sudah berumah tangga, kita mendulukan orang tua daripada istri. Tapi kalau istri, dia wajib mendulukan suami baru orang tuanya sesudah dia nikah. Kenapa? Karena setelah nikah, kewajiban orang tua semua pindah kepada suami. Maka jangan berharap Bapak murah rezeki kalau sampai tes sisa bawa mic dewi ae. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, macam mana Allah mau murahkan rezeki suami kalau dia sama istri anaknya pun pelit? Kalau kau ingin dimurahkan Allah rezeki, kita harus bermurah hati dulu sama yang terdekat dengan kita. Kadang ada suami gaji 10 juta, tapi istri dikasih 3 juta. Dia megang 7 juta, sama istri sendiri pelit. Tapi kadang sama istri orang baik. Terus menengahi lah, oh ini kok jadi curhat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kunci kemurahan rezeki pertama memberikan kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Makanya Nabi mencontohkan itu, khairukum khairukum linisa'ihim. Sebaik-baik suami itu yang paling sayang sama istri. Kadang-kadang saking pelitnya istrinya pun jadi begal di rumah sendiri. Si begali dompet lakinya. Lakinya pun enak kok, duitku kalau ngayu deh. Rasaku ini kayaknya cepet limbul kok garek limbul. Kita kan nama-nama garek wong luru. Ujungnya pun kesinggung, maksudmu apa nih ngomong-ngomong? Ini nuduh aku nyolong apa piye? Ya kayaknya nuduh. Jadi maksudmu apa? Garek wong luru, garek wong luru. Aku memang bapakku wong susah, tapi aku kayaknya keturunan Malik. Enak ayo ngomong dari wong luru, pelit nuduh wong Malik. Piro rupa ilang ini limpul, ini cepek limpul. Ya Allah sayangnya bang. Dan kali nyimpen buat hati-hati nopo, ini musim tuyul. Udahan tuyulnya deh enak ngomong. Kenapa Ustaz? Terlalu pelit. Saya waktu nikah pesta dulu sama orang rumah, kiai saya datang, ditariknya tangan saya dari pelaminan. Sini kau dulu, ya Ustaz. Aku nggak buat kado, nggak apa-apa Ustaz. Ustaz datang aja aku udah seneng. Aku mau ngasih kado sama kau nasihat. Wow, itu lebih paten lagi itu Ustaz. Kau mau rezeki rumah tanggamu murah, belum mau Ustaz. Kau amalkan yang dibuat. Itu jarang diajarkan Ustaz. Apa itu Ustaz? Nabi itu Pak, kalau mau meninggalkan rumah, nggak pernah dia lupa mencium kening istri. Saya kritis, saya tanya, apa hubungannya sama rezeki dia? Waktu kau kecup kening istrimu, itu yang ada di hatimu itu rasa kasih. Kasih itu rahman. Rahman itu sifat Allah. Keran rezeki di rumah tangga kalian. Rupanya kening istri itu Pak nggak kalah Pak. Orang kadang sibuk nyium Hajar Aswad ke Mekah, padahal batuk bojone nggak kalah karo Hajar Aswad.
Orang umroh habis 28 juta, 29 juta, sampai sana setengah mampus menyium Hajar Aswad, belum tentu dapat. Padahal kening istrinya nggak kalah sama Hajar Aswad. Saya aja bolak-balik bawa jamaah umroh ke sana, saya akui Pak, jarang saya nyium Hajar Aswad itu. Pernah aku sekali dapat kancing bocor kabeh. Serban kubur nadi wangi, peci ku hilang, metu teko masjid kaya iwak lohan, cengap wong pau kayak. Padahal kening istri itu nggak kalah sama Hajar Aswad. Jemaah saya dulu 1,5 jam Bu antri mau nyium Hajar Aswad. Oh, setengah mampus dia usaha, udah dapet mau diciumnya kepleset. Untung ditarik kawan, sekali berdiri malah masuk nang roke wong Afrika. Terakhir bawa paling diambung nawa itu. Padahal kening istri itu nggak kalah sama Hajar Aswad itu. Artinya apa? Bukan di keningnya fokusnya ya, menimbulkan kasih sayang di rumah tangga itu. Ketika Rahman Rahim, ketika kita menjadi rahmah penebar kasih sayang di rumah kita sendiri, rumah itu juga akan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia kunci. Jadi kuncinya apa Ustaz? Saling memberikan kasih sayang, rahmatan lil alamin. Suami ke istri, istri ke suami. Sebenarnya suami ini samanya sama istri, sama-sama kuncinya perhatian. Kalau sudah saling memberi perhatian, memberikan kasih sayang, rezeki itu pun dimurahkan Allah. Ibu jadi istri yang soleha. Istri soleha itu 4 cirinya. Apa aja Ustaz? Pertama, suami nggak jemu bila memandang wajah. Dia punya kecantikan memang untuk suaminya. Ini kan sekarang banyak kebalik. Orang kalau mau undangan keluar cantik, kurang cantik. Di rumah hancur nggak karu-karuan. Area undangan 3 kali ganti baju. Luarnya ditelok sopo, udah tukar baju, balik lagi masuk kamar, ganti lagi jilbab, udah bagus, ujungnya dua-dua ke bawah, masuk runur ini, rombak meneh, pindah kimrene. Gak puas juga, terakhir disilang, siji nganan, siji ngene. Wis metu tinggal arekmu nggak kereta, balik meneh nang kamar, terakhir dirombak, dililitke nang gulune ngene, muter kaya wong arek gantung diri lagi. Terakhir ujungnya nang dhuwur kaya gareng ngene. Luarnya didelok sapa? Perasaan nang omah nggak ngono-ngono kali. Saya sama istri saya bilang Bu, kau kalau keluar rumah deh, kau sekedarnya aja ya, dan kau wajib ke Arab-Araban. Tapi kalau kita di rumah cuma berdua, kau wajib ke Barat-Baratan. Aku bilang istri kita tuh memang cuma punya kita kok. Kadang-kadang kok ada suami istrinya nunjukkan aurat, nggak ada rasa cemburu suami. Dayus tuh suami masuk neraka. Istrinya buka rambut kemana-mana, dibiarkannya aja. Padahal itu cuma hak dia. Di kemana-mana pakai celana ketet, kaos ketet, naik kereta dibonceng lakinya, kini munggah. Punggungnya ditengok orang, celana dalamnya ditengok orang, kok lakinya tenang aja nih, empau. Wah, aku ya nggak buka Asia, orang punya kutok. Kau keluar rumah ke Arab-Araban, tapi di rumah kau ke Barat-Baratan. Aku bilang orang rumah, makanya aku awet enom. Ini kadang kalau mau keluar akan main kali. Yang setelan aja 45 menit nggak siap-siap. Lakinya yang nungguin bukan lagi mana si kereta panas sampai meleleh keretanya. Ini 3 lapis ya. Ini abang biru, kalau kejedut yang listrik aja. Oh, luar biru kuning, luar abang meneh mirip lampu lalu lintas. Dengan nggo parfum melewati Ustadz Tenggen, Ustadz Limang.
Arek undangan nang omah mambune balsem. Nek gak balsem presker Pondokuro. Kali-sekali minyak lampu campur bawang. Undangan nang keyboard nyanyi suara cantik kurang cantik, nang omah celak bojone bolak-balik piye arek selera bojone. Lahir bojone pun takon kuwi jane pirang klender meneh, Dek. Terus kali heke mandek ganti ngentut. Piye arek sayang bojone. Bu, ibu punya kecantikan tuh hanya untuk suami, jangan kasih ke orang. Sekeluar rumah sekedarnya. Di rumah ibu setel kandas. Ini jangan gara-gara aku ceramah gini sesuk undangan bu anduk. Sarung tuku pananduk, selope lain sebelah. Takon tonggone arek nanti wak undangan. Lho kok ngono, kuwi diajari Ustaz Gemblung wingi. Aku lali digemblung-gemblung kene. Yang kedua, istri soleha patuh terhadap perintah suami sepanjang perintah yang baik. Yang ketiga, nggak suka maksa di luar kemampuan suami. Banyak suami itu jadi jahat karena istrinya suka memaksa di luar kemampuan. Kalau memang gaji suami 4 juta, ibulah yang mempola macam mana 4 juta itu cukup. Macam mana supaya belanjanya 3.990 sebulan. Sisa 10 untuk nyumbang maulid. Ini gaji suami 4 juta tapi gaya hidup 12 juta. Cemana hidupmu seneng? Gaji 4 juta, make upnya MS Glow, hancur. Wardah aja pun nggak cukup. Jadi macam mana Pak? Ya tetap bersolek. Ibu kreatif lah ya, bedak pipa nomor 14 kan ada. Incunya cemana Pak? Ya sumbuy di mut-mut. Nah itu gak gulam diwai sailat-ilatnya abang ngapain. Celaknya Pak areng ya kan bisa. Pokoknya kreatif lah. Yang penting suami tetap sayang gitu. Kadang-kadang suka maksakan tetangga beli TV baru, walah keter kai tonggone kai Bapak Iman. Nopo Bapak Iman TV baru, dan sini TV kok pilih keter, itulah baru paten lanang, gue apa? Dan lanang, gue lanang, dan mocok, dan iso, gue nggak iso, bedanya siji, dan pinter gue pau. Kok gak delek-delek sih nahan gue pau loh itu. TV 42 inci layar datar Samsung garansi ini 3 tahun. Tapi apa lo nggak bocok kotak inang becak kita opos 17 tahun TV ini ngono 17 inci warnanya kurluru nggak hitam putih 3 kali sambar petir pun nggak tukar-tukar. Ini kok nang Stabat tak pikir tukar di bawa Bali meneh. Anakku nonton bola jerit gol kayak meleok bola belok kan. Murid ini setengah mampus wis dicoke pun dicetekke nggak mentu-mentu gambare, digebuk 7 kali baru mentu gambare. Kali mentu penyiarin merek landasi. Nah itulah yang ujungnya suaminya terakhir nyuri, jual narkoba, korupsi. Kenapa Ustaz? Istri suka memaksakan di luar kemampuan suami. Bu, rezeki bukan masalah banyaknya, tapi berkah. Banyak orang naik mobil mewah, tapi dia nggak dapat ketenangan batin. Banyak orang tinggal di rumah mewah, tapi dia nggak dapat kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan karena rumah yang mewah, tapi karena adanya keberkahan. Kadang-kadang hidup ini enakan jadi pengagum loh daripada jadi pemilik. Bisa habis itu ke pusat pasar. Kalau ibu kan enggak, tinggal ngini mandek membeli. Nggak perlu nyocot-nyocot, jelas kita kan bon tinggal ngomong gir minggir. Bahagia
Bahagia itu di mana, Pak? Kalau kita mensyukuri yang Allah kasih. Seberapa banyak pun kalau nggak pernah kita syukuri, kita nggak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Makanya orang pernah nanya sama saya, waktu itu udah berapa tahun itu ya, orang nanya gini, Ustaz jangan marah ya, saya tanya, kenapa? Kira-kira kalau Syahrini itu mau sama Ustaz mau nggak? Ini mesti ku jawab, aku bilang gitu, ya jawablah Ustaz, aku nggak mau. Syahrini Ustaz, iya. Artis papan atas, aku nggak mau. Ah sombong kali Ustaz, Syahrini masa nggak mau? Aku ngagumin aja, kalau memiliki aku enggak. Ya betul dia bilang, pasti nggak mau nolak katanya. Enggak, saya bilang, saya nggak mau. Kenapa kok nggak mau? Aku ngagumi aja udah cukup bahagia. Memiliki aku nggak sanggup. Kok bayangkan, Syahrini aja bulu matanya aja sebelah 5 juta. Mau berapa kali ceramah maulid aku belikan bulu matanya. Itu baru sebelah, kanan kiri apa nggak 10 juta. Syahrini beli tas saja terbang ke Hongkong, aku belikan orang rumah ke pajak Hongkong, kan udah beda kali. Artis cantik-cantik kita cukup mengagumi aja, Pak. Miliki pun kita nggak sanggup. Kadang-kadang pengagum lebih bahagia daripada pemilik. Makanya hidup ini kalau mau bahagia, syukuri yang Allah kasih. Jangan paksakan suami di luar kehendak. Akhirnya nanti malah suami kita jalannya nggak benar. Biar rezeki sedikit tapi halal, dan lebih baik lagi kalau rezeki itu banyak tapi dia halal. Apalagi Ustadz, istri solehah yang keempat, dia teman canda di kala suka, penghibur di kala duka. Dia hadir untuk tetap memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada suaminya. Jadi hidup, kalau mau meniru Rasul, jadilah orang yang menebarkan kasih sayang kepada jiran. Ada orang kesusahan, ayo bantu. Ada kelebihan rezeki, macam mana rezeki bisa dinikmati orang lain. Hidup nggak cuma di Sungai Cabang. Dari sini ada kehidupan lagi, namanya kubur. Ibu kalau pun punya rezeki, jangan cuma sibuk ngerehab rumah, ngerehab dapur, ngerehab teras. Bangunlah kubur ibu dari sekarang, karena kita pasti ke sana. Kadang ada suami pinter cari duit, istrinya pun hematnya luar biasa. Saking hematnya ngenes anak-anaknya semua. Mendino nih gak terong kacang panjang, gak terong kacang panjang. Sekali selingan kangkung kalau gejer. Sampai anak-anak yang bahas, yuk kira-kira mama ninggalin kapan ya yuk? Sampai nenesin duit mama tuh ngono. Anak sepatu nih sekolah nih gak mangap koyo boyo kayak gak diganti. Akhirnya dia cuma asik ngumpuli duit. Pinter memang. Terkumpulnya Pak 450 juta 2 tahun. Udah terkumpul 450 juta, dia meninggal. Pertanyaannya, yang ibu kumpul itu untuk apa? Untuk anak, Pak. Iya, kalau anak pinter baginya. Kalau gara-gara yang ibu tinggal 450 juta anak ibu tengker, anak ibu nggak cakepan, apa nggak jerit ibu dalam kubur? Gara-gara yang ibu simpen-simpen. Ustaz, ini sepele kali lah. Sepele kenapa? Anakku pesantren Ustaz, agamanya kuat, sayang sama saudara, nggak ada bangsa tamak sama harta. Itu kan anak ibu, menantu. Nanti anak kandung bagi harta, selesai. Menantu ikut campur, rusak lagi. Sementara masuk dalam kubur kaget. Kenapa? Gelapnya minta ampun. Lupa bisa gelap, Pak. Orang punya duit nggak pernah mau beli lampu untuk kuburnya. Beli lampu cemana, Pak? Masjid bangun nggak ope, madrasah bangun pura-pura nggak tahu. Padahal kalau dia bantu keramik, dia bantu semen, dia bantu batu bata, dia bantu seng, apa-apa ke masjid, dia sudah beli lampu untuk kuburnya. Ada anak yatim, dia bantu orang miskin kesusahan, dia sudah ngelapangkan kuburnya. Tapi dasar hobinya dia cuma nyimpen, kuburannya gelap, akhirnya sempit, hancur tulang-tulang rusuknya. Anaknya tengker, dia makin menderita di kubur, tambah lagi penderitaannya. Kenapa Ustaz? 4 bulan sesudah dia nikah
suaminya pun kawin lagi sama janda di Karanggading. Terakhir janda Karanggading itulah yang nikmati 450 juta. Sakitnya tuh rasanya di sini. Kita cuman capek-capek nyimpen, nggak sempet ngerasain. Sebulan orang itu nikah ngerengek-rengek, istri barunya bang belikan kereta baru apa? Tapi itu masih ada, itu kan kereta mendiang biniku. Aku mau NMAX. Laki ibu pun lagi sayang-sayangnya ke dealer beli NMAX baru, orang itu pakai duit yang ibu kumpulin tadi. Kurang ajar kalian. Sore-sore running pula orang itu, dipegangnya perut laki ibu, sengaja pula lewat kuburan ibu-ibu. Pas lewat kuburan ibu, istri barunya nanya, yang mana kuburan binimu bang? Kain, muncul pun bersikir. Udah, gak usah ibu simpen duit itu. Dari sekarang bangun kubur, cari masjid yang sedang membutuhkan, bantu. Jangan sampai ibu cuma capek nyimpen, ibu nggak ngerasain. Ada rezeki daftar haji, ada rezeki berangkat umroh sama aku tapi bikinnya sambil promosi lah. Kalau sama Ustaz Rahul kan daftarnya itu bu bikin gratis bu, daftarnya yang bayar. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo jadilah orang yang selalu menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat, baik kepada manusia sekalipun kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Kalau kita betul-betul ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW. Saya mohon maaf, dari sini saya harus berangkat ke Lok Sukun karena malam ini ada acara maulid di sana. Ini pun nggak tahu juga ini informasi, katanya di perbatasan ada longsor. Ya mudah-mudahan udah bisa lewat lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita menjadi pengikut Rasulullah sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV sore siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci, Aldebaran, Andin dan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon diri dari hadapan Anda, kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buat durian, buat pendondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.